hati-hati dalam mengambil keputusan. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Teladanilah aku, ikutilah aku, maka Allah akan sayang kepada. Jadi kita harus ikutin Rasulullah. Kalau saya masih suka kebakaran jenggot itu kalau dihina. Makanya jenggotnya saya tumbuhin. Kalau dulu kan enggak. Supaya nggak kebakar lagi. Dulu mungkin karena kebakar jadi nggak tumbuh-tumbuh. Masih suka marah-marah. Dalam hadis Bukhari dan Ahmad, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka justru Allah akan memberikan musibah kepadanya. Jadi jelas kan? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, justru Allah berikan musibah kepadanya. Jadi kalau ada alim ulama kita, baik yang ada di negeri kita ataupun yang di luar negeri, mereka dapat musibah, berarti Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi justru musibah itu adalah suatu kebaikan. Begitulah caranya seorang muslim memandang sebuah musibah. Kita lihat di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Boleh jadi kita membenci COVID-19, tapi mana tahu dia adalah yang terbaik buat kita. Yang jelas Allah sudah menjanjikan, jika engkau mendapat musibah, maka engkau akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Berarti apa? COVID-19 itu adalah kebaikan buat kita. Makanya saya akhirnya merenung. Alhamdulillah tulisan ini selesai juga. Inilah awal pembukaan tambahan tadi bersahabat dengan COVID-19. Tadi saya bilang musibah, kok kalimatnya begini, kalimat yang tidak disukai oleh banyak orang yang sebelumnya sudah terlontar di media. Kok saya ikut-ikutan. Tapi saya baru sadar, justru dari sinilah Allah menambah pengetahuan saya, Allah menambah ilmunya saya, dan insya Allah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Banyak saudara kita yang meninggal, insya Allah mereka meninggal dalam keadaan syahid. Banyak saudara kita yang terjangkiti, insya Allah mereka juga mendapat pahala yang syahid. Alhamdulillah bagi saudara kita yang selamat termasuk diri kita, insya Allah kita juga dapat pahala syahid. Jangan sampai pahala itu hilang gara-gara Pak dokter nyindir aku. Bukan, nyindir saya sendiri. Sudah diberi Allah dengan cuma-cuma, sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah, tiba-tiba kita buang. Berarti kita tidak cinta Allah. Nah, jadi berhati-hatilah, beristighfarlah sebanyak mungkin supaya Allah mengampuni dosa kita. Virus corona tidak kasat mata, boleh dikatain gaib karena tidak bisa dilihat. Besarnya 0,1 sekian mikron, nggak kelihatan lagi sama mata manusia. Namun wujudnya nyata, dia ada. Buktinya dilihat dengan mikroskop elektron, dia bisa. Berarti nyata kan? Virus ini telah menyebar dan merenggut banyak jiwa, termasuk mungkin saudara kita, orang tua, ibu, anak, istri, pasangan hidup kita.
Tapi jangan buru-buru berburuk sangka kepadanya, apalagi kepada pencipta. Berburuk sangka terhadap ciptaan Allah sama saja dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Maha Suci. Masya Allah, saya bersyukur diberi judul tadi, disuruh bersahabat dengan COVID, sehingga tulisan saya rasa menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi kadarnya dari sebelumnya, paling tidak buat saya sendiri. Alhamdulillah. Di balik penciptaannya pasti ada hikmah yang luar biasa. Memang COVID merajalela di bumi ini, termasuk negara kita. Tapi insya Allah dengan COVID ini Allah menyadarkan banyak manusia. Jangankan di negeri yang mayoritas berumat muslim, di negeri-negeri yang tadinya membenci umat muslim, di saat COVID mereka datang ke masjid-masjid minta tolong, pendengarkan suara azan, pendengarkan suara azan, pendengarkan suara azan. Benar nggak? Lihat aja di medsos, banyak YouTube-nya. Mereka yang tidak mengerti sholat melihat umat muslim sholat, mereka ikut-ikutan sholat, mereka bilang senam, mereka bilang gerak badan. Umat muslim gerak badannya bagus, mereka ikutin supaya selamat dari COVID. Itulah di balik penciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Akhirnya berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Apakah ini bukan satu kebaikan? Jadi berpikirlah yang positif, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sakit pasti akan sembuh, yang terkurung pasti akan keluar, yang di penjara pasti akan lepas. Itu pemikiran Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam. Jadi kita umat muslim itu disuruh berpikir positif. Mang Nabi Yusuf bekerjanya sama siapa? Sama raja muslim atau bukan? Ingatlah, hati-hati dalam bermuamalah, hati-hati dalam bekerja. Ya, itu tidak usah dibahas. Oh, dari itu aja nanti. Kita COVID aja dah. Bisa jadi virus corona adalah tentara Allah yang dikirim Allah sebagai pemberi peringatan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Peringatan untuk meningkatkan keimanan kita, peringatan untuk menambah pengetahuan kita, peringatan untuk apa? Membuka mata kita, peringatan buat apa? Membuka hati kita, peringatan buat apa? Membuka akal dan pikiran kita. Setelah aku sempurnakan bentuknya, aku tambahkan kepadanya akal, pikiran, hati, jiwa. Aku tiupkan ruh ke dalam perut ibu. Jadi setelah bentuk kita sempurna jadi janin, Allah tiupkan ruh. Para ulama sepakatnya sekitar 4 bulan, 120 hari, ruh udah dalam tubuh, berarti sudah jadi manusia, sudah menjadi janin dalam tubuh. Setelah itu memang mata sudah ada, telinga sudah ada, semuanya ada, tapi Allah berikan kita mata, penglihatan, pendengaran, hati, akal, jiwa. Kenapa? Ada yang matanya bisa melihat tapi dia ada pendengaran yang sempurna, dia bisa mendengar tapi dia tidak mau mendengar ayat-ayatnya Allah. Memang ada hatinya tapi hatinya sudah membatu.
Memang ada jiwanya tapi udah kering kerontang, sehingga lebih senang dia bermedsos daripada mencari dalil-dalil dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah.